selamat datang di podcast Dar Dar Dar. Silakan kunjungi kami di Spotify dan YouTube. Ternyata jadi chef itu nggak gampang ya. Iya, Banyak strata, banyak perjuangan. Tiba-tiba abot ngono lho. Iya, dan pengalaman dan juga belajar tadi chef ya, sangat-sangat dibutuhkan juga sih. Kemauan Kemauan juga. effortnya juga. Nah chef, untuk chef Marno ini chef, boleh diceritakan nggak chef? Kita kan sekarang lagi take di tempat yang sekeren ini chef, dan juga ini usaha chef Marno ya. Gimana sih chef, ada cerita apa sih chef, kok akhirnya bisa membuat Planet Nasi Goreng dengan dekat tangan 1880? Ada cerita menarik apa sih chef di balik itu chef? Berdirinya tempat ini. Iya. Planet Nasi Goreng. Iya. Ini tanyain serius apa enggak? Oh, kita menantikan jokes bapak-bapak lagi dari chef Alfi sama chef. Apa saja yang penting pesannya mengenai ya. Iya. Planet ya itu gimana? Kayaknya pertanyaan serius nih. Iya. Ya. Betul ya. Jadi saya harus agak sedikit serius. Siap. Kayak begitu. Serius banget, diem dong. Klik. Oke, makasih mas-masnya, dan ini sekilas saya akan menceritakan tentang Planet Nasi Goreng. Iya. Baik ya. Oke. Planet Nasi Goreng itu cita-cita saya dari tahun 91. Dulu saya di Jakarta, kerja di Grand Hyatt Jakarta, kemudian saya tinggal di Pancoran. Setiap kali pulang kerja malam itu saya lewat depan Planet Hollywood. Planet Hollywood. Di gedung Kartika Chandra di Gatot Subroto. Iya. Setiap kali pulang malam itu jalanannya macet. Iya. Karena macet saya kesel. Terus saya bilang, suatu saat saya akan buka Planet Nasi Goreng, ramenya melebihi Planet Hollywood. Amin. Karena dendam ini chef. Dendam. Karena kesel gitu. Iya. Oke. Kemudian berjalan itu selama saya berkarir 30 tahun itu sebagai chef ya, karena saya nggak pernah seperti Mas Afi tadi ada di ini itu enggak. Kalau saya hanya fokus jadi tukang masak. Oke, kemudian saya selama perjalanan karir selama 30 tahun saya sudah coba buka usaha 7 kali. 7 kali. Oke, saya akan sebutkan ya. Iya. Baik chef. 1 Kapten Cook 1 Iya. itu di Panglima Polim Jakarta, terus kemudian Kapten Cook 2 itu di Cafe Tenda Semanggi, kalau di Jakarta di belakang Komdak, nggih. Iya. Terus kemudian yang ketiga saya bikin warung usaha nggak jadi. Terus kemudian tak kasih nama Warung Jadi. Karena nggak jadi. Supaya jadi. Warung Jadi. Nama kan membawa doa. Iya, jadi tapi jadi satu itu di Al-Azhar. Al-Azhar, Blok M. Permisi chef, sekalian dijelaskan jualannya apa? Nasi goreng. Oh, nasi goreng juga. Ya, itu nasi Tetap, goreng. nasi goreng. Ya ini nasi goreng. 3 Iya. kali Kapten Cook 1, Kapten Cook 2, jadi 1, Jadi 1. ya, itu nasi goreng. Jadi 2, Iya. itu di Ben Hill, Bendungan Hilir. Jakarta Timur. Itu juga sama, masih nasi goreng. Masih nasi goreng. Oke, itu yang keempat. Terus kemudian yang kelima di Bali itu namanya Gede Babe. Itu ada nasi goreng, ada soto, campur lah. Campur, Ya, iya. tapi tetap mengutamakan nasi goreng. Nasi goreng. Terus kemudian keenam itu namanya Noni Indis, itu masakan Belanda. Masakan Belanda. Tetap nasi goreng. Ya ada nasi goreng, itu tetap kita munculkan di situ. Dan yang terakhir, yang ketujuh itu nasi goreng Jetli, itu di Jimbaran. Oh, di Jimbaran. Tahu Jetli nggak? Jetli, oh salah. Jetli itu maksudnya kejet-kejet nambah lagi. Orang kapok. Jadi kayak pedes Lombok ngono ya. Walaupun kejet-kejet gak kapok. Saya ada Ibu ya. Saya ada pinter. jokes tapi takut corong chef. Karena Jetli itu tadi. Ya, jadi Kejet-kejet. Nambah lagi. ya. Ya kayak kapok Lombok gitu ya. Jadi Kejet-kejet. ya, selama perjalanan karir 30 tahun, kemudian saya buka usaha itu 7 kali dan belum pernah pakai nama Planet Nasi Goreng. Oh, iya. Ya, karena saya bilang Planet Nasi Goreng itu kan cita-cita nih. Iya. Dan itu tidak akan saya wujudkan secara cuma-cuma atau biasa saja gitu loh. Satu, kalau itu punya tempat saya sendiri. Betul. Iya, betul. Atau itu milik saya sendiri, baru pakai nama Planet Nasi Goreng. Dan alhamdulillah selama saya buka usaha 7 kali itu, alhamdulillah bersyukur tidak ada yang sukses.
Alhamdulillah. Tetap Nggak sukses disyukuri pun Chef. nggak bersyukur ya. Iya. Nggak sukses pun harus bersyukur. saya kira. Bersyukur. Ya, terus Tetap jadi orang baik ya. tetap jadi orang baik. Jadi alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Saya pun mengucapkan terima Iya. kasih. Terima kasih ya Allah karena selama saya usaha 7 kali itu nggak ada yang sukses. Iya. Ya, terus kemudian saya akan tarik cerita tanggal bukan tahun 2018. Agak-agak sini ya berarti Iya, agak maju. ada- Ini kan karena ada. ini cerita tentang planet nasi goreng kan ya. Iya, Jadi iya. saya akan tarik mundur sini yaitu 2018 saya kerja di Kota Batu ya ikut Bu Wali Kota di situ ya. Kebetulan kalau secara posisi saya posisinya JM. Iya. Ya, karena sedikit mengenai tentang saya mungkin kalau posisi tadi saya pernah jadi komi, demi chef, chef de party, sous chef, chef de cuisine, eksekutif sous chef, eksekutif chef, ya kemudian jadi F&B manager, ya dan Terakhir terakhir ada JM, juga ya. ada JM juga. Jadi alhamdulillah selama saya berkarir itu semua posisi pernah saya duduki gitu loh ya. Ini sebagai pengalaman aja sih ya. Iya. Tapi bukan berarti saya bangga dengan posisi itu, tapi saya alhamdulillah saya bisa memegang amanah apa yang diamanatkan dari orang. Dan saya tarik lagi ke 2018 saya ikut di Kota Batu, kemudian sampai 2020 itu pandemi nggih. Iya. Ini kayaknya serius banget nih. Covid nih. Tapi karena Iya. serius ya. Iya. Kok jadi Oke. serius ini? 2020 itu pandemi, kemudian saya bilang, Bu, saya kayaknya mau balik lagi ke hotel. Dan kalau di sini aja mungkin nanti yang mau tanya silakan bisa langsung datang ke Planet Nasi Goreng secara detailnya. Nah, Dan Iya. ada di sini, ya. Ada di sini, ya. Ada di sini, ya. Kemudian 2020 saya masuk ke Puncak Bogor. Puncak Bogor. Karena pandemi kan, karena di sini agak low ya tamunya. Jadi saya karena gaji saya terlalu besar, kayaknya saya harus pindah ke hotel lagi gitu kan. Dulu saya pegang sampai 4 outlet, sekarang cuma 1. Jadi saya kepingin balik lagi ke hotel gitu. Kemudian tahun 2020 saya kerjalah di sebuah perusahaan di hotel bintang 5 itu di Puncak. Oke, terus kemudian di situ tahun 2020 saat saya masuk itu hotelnya sepi. Restorannya juga sepi. Okupansi rendah banget Chef. Iya. Okupansi rendah banget gitu. Pokoknya intinya sepi lah gitu ya Iya. bahasanya. Terus kemudian ketika saya masuk umur 3 hari di situ, kemudian saya mikir apa yang saya bisa berikan ke orang lain dengan pengalaman saya selama jadi chef dan 30 tahun itu. Apa yang saya bisa berikan ke orang lain. Kemudian saya ambil inisiatif, bukan inisiatif ya, tapi gimana saya bisa memberikan gitu dengan orang lain. Kemudian setiap hari, ya hampir setiap hari, karena kebetulan saya di sana kos, istri, keluarga semua ada di Kota Batu. Kota Batu. Jadi waktunya bebas. Kemudian saya bikin kegiatan setiap sore pulang kerja itu jam habis asar setengah 4 jam 4-an itu saya datengin warung-warung yang kecil. Kemudian saya ajarkan tentang memasak, kebersihan, dan lain sebagainya. Saya datangin warung-warung yang kecil itu. Sharing lah ya. Ya, sharing gitu. Terus kemudian persis umur 3 bulan, ya, itu ada tamu dari Singapura. Dan beliau ini mau ke Bandung. Mau ke Bandung. Nah, karena masih sepi, dia nggak jadi ke Bandung. Dia mampir ke Puncak ke tempat kerja saya, ke hotel gitu. Oke, terus kemudian beliau ini stay selama 1 minggu dari hari Selasa sampai hari Selasa depan gitu. Oke, setelah saya itu kemudian Selasa dia check-in, beliau check-in malamnya, kemudian di Rabu pagi saat breakfast, karena kan tamunya cuma dia aja. Dia kalau nggak salah itu waktu itu 14 orang. Terus ngobrol-ngobrol sambil breakfast dia. Ngobrol. Selesai breakfast, beliau ngasih uang tips $200. Singapura. Dikasih. Terus kemudian after breakfast beliau ke kamar. Terus kemudian uang $200 itu saya bawa ke Teman-teman. warga daerah Cigombong, Cipanas sana. Kemudian uang itu saya bagikan.
Kemudian Kamis paginya ketemu lagi saat breakfast dengan beliau, terus saya bilang, Pak, ada ucapan terima kasih dari warga Cigombong, uang yang $200 kemarin itu saya bagikan ke mereka, dan ini videonya dan fotonya. Terus beliau lihat, terus kemudian beliau tanya, Chef, itu uang $200 itu kan untuk chef, uang tips, kenapa chef kasihkan ke orang lain? Tak jawab, ketika panas saya tidak kepanasan, ketika hujan saya tidak kehujanan, ketika saya lapar saya tinggal ke dapur. Karena saya seorang chef. Dan saat ini alhamdulillah saya punya gaji yang cukup untuk ngasih makan keluarga saya. Terus beliau agak sedikit heran, kemudian dipanggillah istrinya. Kemudian diambilkan uang rupiah 10 juta, dikasih. Ini chef, uang tips. Makasih Pak. After breakfast, beliau ke kamar. Uang 10 juta itu saya bawa lagi ke warga Cipanas. Kemudian saya bagikan lagi. Dan kemudian singkat cerita hari Jumatnya ketemu lagi saat breakfast. Saya bilang lagi, Pak, ada ucapan terima kasih dari warga Cipanas, warga Sindang Laya. Ini videonya. Yang 10 juta kemarin itu saya bagikan lagi. Terus beliau agak sedikit heran sambil tanya, Chef, uang segitu banyak saya kasihkan ke chef dan chef kasihkan lagi ke orang lain, kalau boleh tahu chef itu punya cita-cita apa? Terus saya bilang, satu, saya kepingin macam punya anak angkat Pak. Dan kedua, saya kepingin punya dapur seperti di Jakarta ya. Maksudnya, saya boleh sebutkan perusahaannya? Ya, boleh Chef. Unilever. Iya. Karena saya pernah di Unilever. Satu, saya kepingin punya anak asuh, saya kepingin mewariskan apa yang saya punya, pengetahuan saya tentang memasak itu ke orang lain. Dan kedua, saya kepingin punya dapur yang layak untuk mereka belajar. Terus kemudian, sengaja, ya udah Chef, kalau gini ini kan hari Jumat, saya ngiri sama Chef. Nah, akhirnya datanglah ke suatu tempat, ya, terus kemudian dibangun. Kemudian alhamdulillah sekarang ini santriwati saya ada 91. Itu ada di daerah Cipanas, ini ada di sini. Ya, mungkin saya sedikit tunjukkan. Dan ini adalah anak-anak saya. Ini yang paling bawah. Wih, keren. Saya melihat di Ustadz HP. juga berarti. Ya? Jenengan Ustadz. Oh, tunggu Ustadz dulu. Belum ada sesi tanya jawab nih, kan masih serius. Oke, dan ini adalah beberapa motivator. Ya, ada Mas Ruben dan lain-lain. Iya. Ya, beliau pernah di pondok sana di Madara Asifa, itu ada di Cigombong, daerah Cipanas. Konsisten apa ini Chef? Oh, nanti jangan tanya dulu, jangan tanya dulu. Masih panjang ini cerita. Masih panjang soal ceritanya. Nanti kalau saya ceritain agak-agak ini, susunannya agak-agak rusak susunannya. Lanjut Chef. Oke, kemudian yaudah kalau gitu, kemudian ke puncak, kemudian singkat cerita itu tadi. Sekarang mungkin nanti kalau yang ada mau tanya-tanya tentang pondok, monggo silahkan dengan senang hati. Itu ada Cipanas dan mereka adalah penghafal Quran dan yang tentunya juga ada masak-masak. Oke. Dan alhamdulillah sampai sekarang. Oke, sekarang saya akan jawab pertanyaan dari Mas E, yaitu tadi kenapa Planet Nasi Goreng berdiri di Malang, Kayu Tangan. Saya akan cerita tentang 19 bulan yang lalu. 19 bulan yang lalu saya masih kerja di puncak. Dan saya tinggalnya di kos di dekat hotel itu, di tempat saya kerja, dan pondok itu sekitar 30 menit saya ke sana. Dan suatu hari itu saya dapat telepon, ya, terus dengar kabar, terus dibilang, Chef, berasnya habis. Persediaan pas-pasan atau ngepas gitu. Ya sudah, kalau gitu dibagi, bahasanya kayak gitulah, dibagi gimana gitu supaya tetap makan. Dan itu jam 9:10 saya dapat kabar itu, dan kemudian sebenarnya agak menyedihkan gitu. Haru biru. Oke, jadi
jam 9:10 itu saya dapat kabar bahwa persediaannya pas-pasan dan ya udah sabar aja, moga-moga hari ini dapat rezeki gitu kan. Terus jam 2:30 menjelang sholat asar saya ke Masjid Alia Jalan Sindang Laya depan Santo Yusuf itu Cipanas. Kemudian di masjid itu saya bilang sama yang bikin hidup, saya bilang, ya Allah, Engkau tidak mungkin menelantarkan anak-anakku, dan aku yakin dengan segala pemberianmu, dan hari ini aku minta uang. Saya minta sama uang. Langsung ya uang gitu. Uang langsung. Sudah permohonan yang lain uang ya. Gitu. Itu langsung enak. Maghrib, Isya sampai jam 8 malam itu nggak ada, saya nggak pegang uang. Maksudnya nggak ada kabar saya dapat rezeki dari mana gitu. Kemudian jam 8 itu saya lemes lah ya, terus kemudian saya tiduran, kemudian jam 9:10 malam ada salah seorang, ini mungkin saya nanti kapan saya akan tunjukkan bukti-bukti semua ada di sini soalnya ya. Kemudian jam 9:10 saya dapat kabar sama salah satu ya namanya, ya mungkin saya sebutkan namanya Bu Anka ya, beliau. Terus dia bilang, Chef, saya transfer uang 3 juta titip buat anak-anak gitu. Jadi alhamdulillah ini perjalanan sangat luar biasa. Jam 9:10 dapat kabar, jam 9:10 dapat kabar, dapat kiriman uang. Power of doa itu ya. Power of doa. Keren. Terus kemudian Jangan lupa meninggalkan Tuhan ya. kemudian Jangan meninggalkan Tuhan. insya Allah. jangan meninggalkan Tuhan. Ralat ya. Jangan jadi viral ya. Jangan jadi viral. Cut. Chef pakai hitam-hitam soalnya, Chef. Gimana, Chef? Chef. Cut. Nanti Chef Marno yang meluruskan aja. Kemudian setelah itu uang itu saya kasih kabar ke pondok, kemudian alhamdulillah ada rezeki, jadi bahasanya masih bisa makan. Iya. Dan untuk biaya makan itu sehari 1.500.000. Kalau 3 juta hanya cukup untuk 2 hari. 2 hari. Kemudian saya di situ saya mikir lagi, itu cukup untuk 2 hari ya opo gitu kan. Terus kemudian jam 10 saya tidur, jam 3:30 pagi saya bangun, kemudian saya ke masjid lagi. Kemudian saya bilang, ya Allah, terima kasih dengan segala rizki yang kau berikan, dan kumohon jangan buat saya deg-degan. Jangan buat saya deg-degan. Saya minta sesuatu untuk menjamin anak-anakku dalam kesehariannya bisa makan. Terserah engkau. Itu ciptaan engkau ya Tuhan. Gitu. Karena Tuhan itu suka dengan sesuatu yang Jelas, minta jelas. Nggak sama-sama ya Tuhan, berikan saya kesehatan, berikan saya rezeki yang apa? Rezeki kan banyak loh. Oke. Terus kemudian setelah itu jam 5:12 saya pulang dari masjid karena saya masih kos dan kemudian saya tinggal di atas. Saya bikin kopi. Kemudian saya lihat ke langit. Langit itu matahari terbit itu indah sekali. Terus saya bilang, ya Allah, suatu saat nanti saya anak-anakku kepingin seperti matahari, bermanfaat untuk orang lain. Kemudian jam 6 saya berangkat kerja, urus breakfast. After breakfast 10:30 saya istirahat, saya ke warung Padang ngopi. Kemudian di warung Padang saya ditelepon, dan kalau nggak salah beliau ini udah cukup lama nggak ketemu gitu. Dan beliau bilang, Chef, kapan pulang ke Batu? Tolong buatkan saya soto Semarang yang bahannya dari wortel. Kemudian singkat cerita, hari Jumat itu saya pulang, kemudian saya prepare, bikin, kemudian saya sholat Jumat di Masjid Brigjen Sugiono. Selepas sholat Jumat, saya telepon beliau, Pak, silakan Bapak datang, soto yang Bapak minta sudah saya siapkan. Beliau datang on time jam 2, langsung ke rumah saya, terus kemudian saya siapkan sotonya, kemudian makan, kemudian dia bilang, sotonya enak, Chef. Alhamdulillah, saya bilang. Terus kemudian, boleh bungkus nggak, Chef? Boleh. Berapa? 4. Oke, kemudian saya siapkan. Setelah itu baru saya tanya, Pak, ini tumben, Bapak kan lama kita nggak ketemu, dan sekarang Bapak datang ke sini minta soto yang bahasanya cukup aneh lah gitu. Terus kalau boleh tahu ada maksud apa yang bisa saya bantu? Terus beliau bilang,
Satu, saya kangen dengan masakannya chef. Dan kedua, saya tidak mungkin ngerekrut chef, meng-hire chef untuk kerja sama saya, karena chef harganya mahal. Terus saya bilang, oh iya pasti harga saya mahal, karena saya bahasanya harus mencukupi anak-anak dan maksudnya keluarga. Gitu. Gini loh chef itu kan punya cita-cita ya, punya Pak, planet nasi goreng, iya Pak. Terus tak bilang, tapi itu udah saya kubur, karena saya merasa bahwa makom saya bukan ada di usaha, tapi makom saya itu kerja sepertinya. Dan saat ini saya kepingin memutuskan untuk pensiun di hotel sebagai chef. Gini loh chef, saya punya tempat di Kayu Tangan, tempatnya bagus sekali, premium. Oh saya nggak berani Pak, itu sama aja dengan gambling gitu. Dan kalaupun saya harus berpikir dulu, saya bilang gitu kan. Terus kemudian malamnya sekitar jam 8 malam saya ambil keputusan, oke saya akan lihat dulu untuk di lokasinya Iya. dan nanti akan seperti apa gitu. Tapi saya minta penjelasannya, istilahnya penjelasan lah ya. Oke, gini chef, ini agak sedikit rahasia tapi di sini saya Florkan. ya Pokoknya hanya di podcast ini. Eksklusif di Rumpi No Secret. Pokoknya. ya jadi gini chef, saya punya gaji berapa dan lain sebagainya, nanti ke situ buat anak, istri, cucu, bahkan nanti chef meninggal pun kita akan tetap kasih. Dan kemudian nanti chef dirikan cita-cita chef planet nasi goreng di Kayu Tangan. Oke, terus kemudian nanti hasilnya ya opo gitu kan, untuk di sana. Hasilnya bisa buat bantu anak-anak di pondok dan untuk sosial dan lain sebagainya. Oke, singkat cerita 2024 ya grand opening dan planet nasi goreng itu punya saya gitu, bahasanya punya saya. Dan alhamdulillah di situ saya grand opening, saya buka cita-cita yang tadi itu. Terwujudlah cita-cita yang 30 tahun yang lalu itu terwujud di 2024, yaitu berdirinya planet nasi goreng. Keren ya. Panjang nih itu ceritanya. Panjang, oke. 30 tahun. 30 tahun. Sebuah cita-cita yang sangat wonderful. Ya, sekarang pertanyaan dari Mas moto. Iya. Ya. Kalau moto atau secara pertanyaan gini, chef pagi minta malam dikasih, pagi minta malam dikasih, nextnya dikasih. Motonya apa? Iya. Ya kan, motonya adalah KISS. Konsisten, betul. Tolong dibaca. Istiqomah, sedako. Sedako. Sedako ini Makanya orang kadang konsisten. nyepelekan. Iya. Dikirain duit kita bakal habis, enggak, ini tabungan loh. Ya, Sedako. KISS. KISS. Konsisten. Ya, atau disiplin. Disiplin, betul. Istiqomah, peningkatan. Sodakoh adalah memberi. Dan ini saya tulis kata KISS itu dari pengalaman hidup saya tuangkan ke kata KISS. Dan real banget ya. Dan saya akan ceritakan mengenai apa itu KISS gitu kan. Oke. Karena ini buat untuk umum, mohon maaf bila ada salah kata, tapi ini ada sebagai sendiri spiritual. ini adalah suatu pengalaman buat saya. Jadi saya akan tetap sampaikan. Kalaupun nanti ada kesalahan, mohon koreksinya dari ahli-ahlinya. Ahli-ahli Ustadz-ustadznya dan lain sebagainya. Oke. KISS, konsisten. Kalau dalam saya tanya Pak Ustadz katanya atau disiplin ya, dalam Quran itu disiplin, konsisten atau disiplin. 1. Konsistenlah dalam kebaikan hal sekecil apapun. 2. Konsistenlah dalam berkarir. 3. Konsistenlah dalam usaha. 4. Konsistenlah dalam beragama. Contoh, konsisten dalam berkarir, saat kita masuk di suatu tempat kerja, kita akan bilang, saya akan memberikan yang terbaik buat perusahaan. Masuk jam 7, pulang jam 3.
Di saat kita berkarir, harusnya kita sesuai itu. Sesuai dengan kata-kata yang tadi, sesuai konsisten. Komitmen, disiplin. Masuk jam 7, pulang jam 3, ya kan? Sesuai jam itu. Jangan alasannya bilang istirahat dan lain sebagainya, tapi bolos atau kemana-mana. Itu sama dengan korupsi waktu. Saat masuk jam kerja, masuk jam 7, datangnya telat. Pulang jam 3, pulangnya duluan. Berarti kita tidak konsisten. Korupsi waktu. Korupsi waktu. Korupsi Ini waktu. dipanggil Ustadz apa chef? Ada nanti. Nanti dulu. Konsisten dalam berkarir. Konsistenlah dalam usaha. Ya. Kalau saya punya usaha, buka jam 10, tutup jam 10, saya harus konsisten di situ. Kemudian gimana dengan usahanya? Harus konsisten dengan usaha tadi itu. Nasi goreng ya nasi goreng. Jangan saya punya planet nasi goreng, tapi saya berpikir saya akan buka bengkel. Ini planet Ya kan? Apalagi kalau berangkat kerja pagi, pulang bawa kamu. Keren nggak? Jadi kan semangat kerja kan? Ya kan? Ya itu. Boleh nggak? Berarti kita tidak konsisten di usaha kita, sesuai keinginan kita. Siap. Oke. Terus kemudian konsisten dalam kebaikan. Ya, kalau kita semuanya pasti kepingin dibilang orang baik, walaupun orang itu sejahat apa, Kepingin jadi orang baik. dia kepingin dikatakan jadi orang baik. Betul. Benar. Makanya kita harus konsisten dalam kebaikan, walaupun hanya senyum, nyapa, negor dan lain sebagainya. Konsisten dalam kebaikan dari hal-hal yang kecil. Kemudian konsisten dalam beragama. Kalau seorang muslim adalah sholat 5 Waktu. sholat 5 waktu yang tepat, yang disiplin. Iya. Sekarang dengar azan karena kopinya belum habis, ditambah 2 batang. Sholatnya ya diundur-undur. Iya. Kenapa nggak sholat dulu aja? Jadi undur-undur kita. Allah manggil, Iya, tapi bener. kitanya sendiri ogah-ogahan. Iya. Seolah-olah sholat itu menjadi nomor sekian. Jadi ini udah nggak disiplin kan? Jadi harus didisiplinkan. Harus sama seperti tadi pembelajaran. Nggak boleh nganggap sholat itu ekstrakurikuler kan? Nggak boleh. Kewajiban. Takutnya gitu. Jualan sholat dua. Iya. Sekarang Imam. istiqomah. Istiqomah. Istiqomah adalah peningkatan. Kesuksesan itu milik bersama, bukan milik perorangan. Ketika Anda sukses karena ada kita-kita. Iya. Ketika saya sukses karena ada teman-teman, bahasanya staff lah. Iya. Karena saya tidak pernah, ini buat teman-teman saya ya. Jadi jangan pernah sekali, terserah sih ya. Iya, jangan menyebut anak buah. Iya. Kalau bisa Jangan. ya. Partner ya. Partner atau rekan kerja lah ya. Jadi istiqomah itu tadi. Jadi kesuksesan adalah milik bersama. Betul. Ya. Istiqomah, peningkatan. 1. Dalam berkarir itu pun harus istiqomah, harus ada peningkatan. Kita kan nggak mungkin toh hari ini bisa beli sendal jepit terus besoknya sendal jepit lagi. Pasti kepingin slot, ya kan? Pasti kepingin beli. Pasti kepingin beli slop atau sepatu. Berarti ada peningkatan dan. Jadi kalau orang Jawa apalagi bilang pasraing pandum gitu kan, terima dengan pandang ya. Tapi kita harus ada peningkatan. Jadi jangan mentang-mentang oh saya kerja gini aja dah bisa enak deh gitu kan. Tapi harus ada peningkatan. Gimana memotivasi diri kita untuk bisa naik tadi. Itu dalam berkarir. Peningkatan dalam usaha. Kalau saya masak nasi goreng biasa saja, saya akan ketinggalan zaman. So, saya harus ada peningkatan. Harus bisa memberikan sesuatu yang lebih, yang beda. Out of the box kalau perlu ya. Nah, di situ. Terus ada peningkatan. Terus kemudian tadi karir, usaha, kebaikan. Kalau hari ini saya bisa senyum, kemudian hari ini saya gajian, berarti saya ada revenue, ada pendapatan dong. Kenapa kita nggak bisa berbagi? Karena harus ada peningkatan. Kalau hari ini senyum, siapa tahu besok bisa ngasih 1.000 atau 2.000. Iya. Harus ada peningkatan. Kemudian dalam beribadah, sholat 5 waktu. Kalau saya sudah bisa disiplin dengan sholat 5 waktu, maka tambahkan dengan sholat tahajud dan lain sebagainya. Harus ada peningkatan.
Oke ya. Jangan ngadep Rusia kiblatnya. Jangan gitu-gitu aja gitu. Jadi harus ada peningkatan. Jadi dalam berkarir, usaha, kebaikan, termasuk sholat, itu semua harus ada peningkatan supaya kita nggak boring juga. Iya. Oke. Terakhir adalah sodako. S-nya KIS. S. Sodako, berikan yang terbaik buat orang lain tanpa melihat dari sisi agama, ras ataupun suku. Iya. Karena yang kaya, yang miskin, ya, yang jelek, yang ganteng, yang hidup, yang mati, kata Allah itu umatku. Jadi jangan beda-bedakan. Karena kita nggak tahu datangnya rezeki itu datang dari mana. Iya. Betul. Saya buka usaha Planet Nasi Goreng. Nggak semua Muslim, nggak semua Kristen, nggak semua Hindu, campur aduk. Itulah rezeki. Kalau kita tidak membedakan, insya Allah jalannya rezeki itu akan dipermudah. Lancar. Oke, itu adalah dari kata sodako. Sekarang saya akan sedikit tips untuk mengenai sodako. Ini adalah dari orang tua saya, dari ibu ya, untuk yang kata sodako ini. Ya, kalau ibu saya bilang gini, sisakan waktumu 5 atau 10 menit di atas tempat tidur, lalu berdoa. Ini seperti kata Pak Ustadz juga sama ya. 1, ya Allah maafkan kedua orang tua, maafkan saudara, maafkan teman, bahkan minta maaf dengan orang-orang yang tidak kita kenal. Iya. Jadi memaafkan dan memaafkan. Itu doa pertama. Doa yang kedua, ya Allah, jika engkau esok aku dikasih umur panjang, maka kuniatkan hidupku untuk bersodako. Sodako dengan apa? Dengan yang kumiliki. Oke, kemudian bismillahirrahmanirrahim, kemudian tidur, bangun pagi, kemudian kita beraktivitas ya, singkat cerita beraktivitas, kita kan ketemu banyak orang ya. Kita keluar dari rumah, nggak ada salahnya kita bilang selamat pagi Pak, assalamualaikum Pak, apa kabar Pak? Baik. Dia akan jawab Pak, alhamdulillah kabar saya baik. 1, kita sudah mengingatkan dia akan Allah. Ada tukang sapu jarak 5 atau 10 meter, permisi mohon maaf ya Pak, silakan hati-hati di jalan dek. Timbullah doa. Kita tidak tahu doa mana yang akan dijawab, tapi insya Allah selama kita konsisten dalam kebaikan dan tadi sodako dengan senyuman dan kata-kata yang manis, ya, insya Allah itu akan menjadi pegangan buat kita. Way of life-nya. Dari kata kis ini dirangkum menjadi satu, sertakan namaku di dalam setiap aktivitasmu. Apa itu? Bismillah Allah, Bismillah Allah. Kalau kata Pak Ustadz, banyak-banyaklah engkau berzikir, banyak-banyaklah engkau mengingat akan Allah. Ketika engkau banyak mengingat Allah, maka Allah akan dekat bersama kita. Ketika Allah dekat bersama kita, apa yang kita minta, kita tinggal bilang, tepuk dada, ya Allah, saya minta uang, ya Allah saya minta apapun itu, kita hanya tinggal minta sama Allah, maka Allah akan tersenyum dan hambaku, apa yang kau minta pasti aku akan kasih selama kau ada bersamaku. Keren. Seluas yang apa yang dimiliki oleh Allah ya. Iya. Yeah. Kita minta hanya sekecil aja ya. Iya. Tidak terlalu ini. Pasti ya dikabulkan lah. Kalau. Jadi buat ada sedikit tips lagi mengenai buat adik-adiknya yang mungkin sekarang ini masih dalam perjuangan, posisi komika, apapun itu dengan segala macam profesi. Sedikit tips dari saya, ini cita-cita, ini kebaikan. Maksudnya begini, setiap kita hidup pastilah kita punya cita-cita, dan cita-cita hukumnya itu wajib. Jadi ibarat kita jalan ada target, ada tujuan. Iya. Jadi kalau tadi saya Afi kan bilang polisi gitu ya. Jadi saya ambil contoh. Jadi cita-cita saya jadi polisi, cita-cita saya jadi dokter, cita-cita saya jadi presiden. Oke, ini cita-cita. Cita-cita untuk meraih cita-cita itu harus disertai dengan kebaikan.
Contohnya seperti apa? Ya Allah, bila suatu saat nanti saya jadi polisi, saya akan melindungi dan akan berbuat baik untuk orang-orang yang tidak mampu. Ini kan cita-cita. Cita-cita. Ini cita-cita, kemudian sertakan namaku di dalam setiap aktivitasmu, bawa Allah itu tadi. Karena Allah suka dengan kebaikan dan Dia akan dampingi kita dalam cita-cita. Kalaupun cita-cita itu tidak terwujud, Allah akan arahkan. Jadi kebaikannya dulu. Ya Allah, andai kata aku nanti jadi eksekutif chef, aku kepingin berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, berbagi rezeki dengan orang-orang yang tidak mampu. Berarti di sini ada kebaikan. Ini kebaikan, ini cita-cita. Maka cita-cita, kata-kata adalah doa. Kata-kata. Jadi Allah akan dampingin. Zaman sekarang bilangnya afirmasi. Kalaupun afirmasi. cita-cita tidak terwujud, Allah akan bimbing kita sesuai dengan apa yang kita harapkan, yaitu pastinya dalam kebaikan. Wih, terima kasih Ustadz Marno. Ini sepertinya Mantap. saya perlu minuman saya dicelupin tangannya. Minta didoakan. Doakan aja udah celup. Gitu Tapi ya. itu Jadi, berarti kalau saya tangkap dari cerita Chef Marno tadi, berarti ini bukan cuma suatu usaha aja. Juga ini jadi suatu cita-cita yang Chef Marno berikan dan akhirnya Chef Marno hasilkan untuk suatu kebaikan lain juga yang Insya Allah. ini tuh banyak orang loh berarti mendapatkan keberkahan sama dari yang dibantu dari Ustadz Marno, usaha ya. Ustadz Marno sendiri ya. Gus Marno. Masya Allah. Ya Allah. Ya, moga-moga kita selalu orang-orang yang bisa istiqomah dalam kebaikan. Dalam Gen. amin, Ya, amin ya jangan Rabbi. pernah merasa sesuatu itu jadi beban ya, tapi Ya. menjadikan sesuatu itu kebiasaan dan sesuatu yang membuat kita happy senang Ya. dalam berbuat kebaikan. Insya Allah dari awal yang kita menjadi suatu beban, jadi kebiasaan dan pada akhirnya akan menjadi kebutuhan Chef. untuk bisa berbuat baik. Chef Marno, Chef Afi, Oke. mungkin karena keterbatasan durasi ya Chef. Oke. Untuk ini Chef, saya pingin kita ngobrolin gimana ini tentang iklim F&B di Malang ini Chef. Kan banyak itu orang itu pasti di F&B Malang itu banyak itu yang memulai, tapi di tengah-tengah mereka sudah Collab. sudah collab dan begitupun seterusnya beberapa tahun ini ya. Tercovid lah kan banyak. Jadi banyak-banyak banyak F&B. Tapi nggak lama terus buka lagi. Dan fun fact-nya juga banyak pengusaha-pengusaha F&B ini yang banting setir. Jadi sebelumnya itu mereka nggak tahu menau dari F&B karena F&B ini lagi hype di mana-mana. Mereka akhirnya ikut nyemplung di dunia F&B dan akhirnya kolaps, nggak jadi itu tadi Chef. Menurut Chef Afi, Chef Marno, iklim di Malang ini apakah seperti itu memang Chef? Monggo, Iya. Monggo. Chef. Dari Kalau Chef untuk Afi suasana daya beli masyarakat, saya lihat tuh nggak hanya di mall, di tempat gym, tempat yang tersembunyi itu ramai semua. Bila ada yang tutup Silakan Chef. atau nanti di tengah jalan collab, itu tadi tidak kurangnya ikhtiar dan konsisten. Iya. Kadang di awal ya kita tidak membanggakan seorang chef atau tenaga ahli di bidang kuliner. Kadang di tengah jalan pun ya jujur sama pengusaha kita juga ditinggal, merasa bisa gitu loh. Padahal di situ ada kreativitas dan sebagainya. Dia hanya mempercayai seorang influencer misalkan, mempercayai keuangannya mampu, tapi di tengah jalan mereka collab karena apa? Merasa umpama dia rame di hari Jumat, Sabtu, Minggu, tapi dia tidak bisa menghitung revenue di hari biasa. Oke. Nah, di hari biasa kan juga kita gaji karyawan, Oke. mengeluarkan bahan walaupun itu stok. Ya, Nah, operasional. Nah, yang benar adalah di luar kita punya event yang sudah Jumat, Sabtu, Minggu, bikin event yang kiranya sesuai dengan karakter usahanya beliau yang punya usaha yang di Jumat, Sabtu, Minggu rame untuk menutupi di hari Senin. Bukan gendong inji, tapi masih di seputar itu. Dia mau punya usaha apa, dan harus dihitung di pendapatannya kafe sendiri. Biar balance Chef ya. Biar balance, tetaplah gandeng kita diajak bicara. Kalau memang
belum memenuhi kebutuhan itu, kita pun juga mau membangun kok, membuilding itu. Walaupun bukan punya kita juga punya tanggung jawab. Siapa sih nggak bangga kalau restoran yang kita ikuti itu sukses banget. Kita kan bisa cari orang mana-mana. Iya. Kayak saya nih sebentar lagi mau dibawa ke Bali gara-gara kita masak kemarin halal bihalal. Enak chef gini-gini. Karena kita masak dengan hati nurani. Ingat loh, orang makan tuh naluri. Iya. Pertama paling utama itu adalah naluri orang ingin makan. Berarti itu adalah skema bagaimana orang makan. Iya. Itu harus punya passion, punya branding yang kuat. Selain kita dieksplor lewat viral-viral itu, ingat viral itu nggak selamanya kita menjaga customer. Yang paling utama adalah kita konsisten men-treatment para customer yang sudah berlangganan berkali-kali. Yang viral sekali dua kali paling hanya penasaran. Iya, benar itu chef. Jadi Kebanyakan kita, gitu, Chef. ya kita memaintain mereka, mendekati bukan berarti kita ngato ya. Tapi memang ayo. Tapi ini kita Customer focus chef ya. Customer fokus. Masya Allah. Yang sudah lama-lama kita treatment. Kita mentang-mentang viral, yang lama gue dulu sini nyantai ya. Terus restoran ini jadi rame, kok nggak enak ya? Nggak nyaman. Iya. Nggak nyaman ya, paling itu yang menghasilkan kita, yang repeated order, terus dia meninggalkan kita. Begitu viral udah selesai, mana ya customer gue nggak? Nah, Nggak ada yang situ kembali. Iya. kuncinya. Nah itu hanya orang-orang hospitality yang bisa punya kayak chef, tahu Iya. caranya memaintain orang. Terus juga mengupgrade dengan apa, research and develop. Jangan pernah berhenti. Istiqomah. Istiqomah. Jangan pernah Meningkat. puas. Gue udah enak, masakan gue hebat. Jangan. Dunia terus berkembang dan sekarang ada teknologi, apalagi ada AI ya, Iya. lebih cepat. Kita jangan cepat berbangga. Iya, kata itu nggak boleh sombong itu tadi ya. Iya. Tetap seperti itu saya kira-kira. Iya. Harus kerjasama lah dengan orang yang ahli. Kalau Terus mereka ini- hanya punya modal. Untuk Chef Marno, apakah memang kita sebagai seorang chef ya, dalam membuat usaha kita harus punya signature dish yang dari kita sendiri nggak sih, yang mencerminkan ini makanan yang saya bikin karakternya seperti ini, itu penting nggak sih? Ini serius. Boleh, bicara juga boleh. Kita kangen jokes bapak-bapak. aku penasaran jawaban nih gitu. Serius ini? Setiap chef harus punya guys. Iya. Apa signature Style lah gitu. ya. Chef. Style lah, iya. Style lah. Sekarang mengumpamakan Iya. masyarakat dengan artis itu banyakan artis atau banyakan masyarakat? Banyak masyarakat. Banyakan jauh. masyarakat. Kenapa artisnya sedikit? Karena talentnya juga terbatas. Iya. Talentnya terbatas. Sama seperti kita buka usaha. Kalau kita buka usaha sama dengan seperti orang lain biasa-biasa saja, ya itu berarti kita nggak ada istimewanya. Ya. Karena siapa yang memberikan sesuatu yang lebih muncul istilahnya, dia kan yang dicari. Jadi gimana dari bagaimana kita tadi yang sampaikan Chef Afi, kita harus ngedevelop dan lain sebagainya. Jadi kita harus berani tampil beda. Kalau kita tampil biasa aja, sama saja seperti orang lain, ya orang lain juga akan menganggap itu biasa saja. Oke. Nggak ada istimewanya. Istimewanya gimana? Iya. Makanya tadi kalau yang sampai tanyakan adalah mengenai signature dan lain sebagainya. Oh itu wajib hukumnya. Dan kita harus berani tampil beda. Oke. Dan nggak takut malu dan nggak takut gagal ya. Iya. Kalau gagal malu itu dari risiko, itu sesuatu yang permanen, Mas. Iya. Ya, Chef ya. Jadi kalau buat saya malu malu itu kan dalam sikap seharian ya. Cuman kalau untuk takut gagal dan lain sebagainya itu nggak usah dipikirkan. Karena yang namanya usaha itu pasti akan ada hasilnya. Jadi kalau kita yakin dalam usaha itu, insya Allah akan dampingi. Kalau memang usaha itu memang benar-benar serius. Karena banyak sekali orang yang punya usaha, dia buka ini, tapi dia nggak ada niat. Iya. Oke. Ya rame ya syukur, nggak juga nggak Nggak ada apa-apa. ikhtiarnya Tapi berarti. satu hal, setiap pemilik pasti kepingin menghasilkan walaupun itu Rp1.000. Iya. Betul. Pasti, saya pasti. Iya. Dia berharap untung, tapi kadang dia suka nyepelekan. Aku Atau nggak pakai kamu menyembunyikan. juga nggak apa-apa. Nah itu itu tadi. Banyak kan gitu saya. Iya. Gue punya modal kok. Gue Iya. udah tahu ilmu lo, ya kan, udah jalan. Di tengah-tengah Gitu. jalan. Jadi ketika kita menyepelekan tadi itu, jadi kan ini kembali ke awal ke moto ya. Jadi bahwa semua umat itu sama aja. Sama. Sebenarnya jadi kembali lagi ke kitanya. Jadi
apapun itu, katakan sesuatu yang baik-baik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, tolong ramaikan usaha saya. Amin. Ya Allah, tolong kasih kesehatan buat staf saya. Amin. Ya Allah, tolong kasih kelancaran dalam operasional. Amin. Jadi di situ ada doa dan usaha. Sekarang orang buka usaha, ya udah kita buka begini, ya hanya begini secara teorinya. Iya. Tapi begitu saat dipraktek sedikit ngeluh, ya aduh, ya opo nih tamunya nggak dateng, ya opo iki warungku sepi. Sepi itu bukan karena tamunya, tapi karena kitanya malas berdoa. Coba ambil contoh, saya berdoa, ini contoh ya Allah tolong kasih kemudahan, datangkan tamu-tamu yang lewat sini supaya mampir ke warungku. Begitu ada orang lewat, Allah dengan izin Allah akan ketuk hati orang itu yang lewat di depan sini. Dia bilang, hei, bahasa kita nih ya, hei, kamu mampir ke warung sana. Ya, tahu-tahu ya. Miracle. Tahu-tahu kepingin Tahu-tahu Suatu kepingin keajaiban, nongol, suatu keajaiban. tahu-tahu ada podcast di sini. Kan, kenapa nggak di Poin. tempat lain? Nah, ya, poin. Kenapa harus ke sini? Kenapa harus ketemu Chef Marno kan? Saya gitu. ikut juga. Saya ikut juga. Lucu, iya kan? Walaupun tanda kutip saya nggak jual produk saya, jual branded sama. Iya. Jadi ini kalau bukan Allah yang mengetuk hati Mengetuk sampean tidak ada hari ini di sini. Iya. Sepakat, Chef. Keren. Apa? Doa. doa. Kalau misalnya dikasih misalnya masih agak lo, berarti saya harus koreksi diri. Ada apa dengan Apa yang kekurangan dengan makanannya, apa yang tidak menonjol dan lain sebagainya. Mawas Contoh kan kita sering sekali di sini tukang rokok. Kadang kita udah jalan nyampe ke sini, tahu balik ke sini lagi. iya. Betul kan? Itu ikhtiar. Itu apa? Doa tadi. Dari tangan Tuhan. Itulah kekuatan doa. Makanya kalau orang bahasa Jepang dalam bahasa kitanya itu A, B, C, D. Alat, barang, cita-cita, Doa. Baik. Keren ABCD. banget deh. Aja ditato tulisannya pung. Aduh gimana ya? Tapi pertimbangannya lain lagi. Iya. Kasih aja ABCD. kita kan didukung nih dengan kemampuan dan lain sebagainya, alat barang dan lain sebagainya tadi itu ya. Kalau kita kepingin jadi tukang becak kan berarti kita punya becak kan gitu. Iya. Cita-cita adalah kita ingin mendapatkan rezeki Betul. atau hasil yang halal gitu. Tuhan memberikan terakhir, kapasitas itu ya. berarti 1% tinggal di doanya ini Doa. kan. Iya. Yang menentukan. Eksekusi. Eksekusi 99% mungkin Ikhtiar. kita cita-citanya saya kepingin jadi orang kaya, becak udah ada, ya Modal semuanya ada, sudah ada. kemauan ada. Nah, tinggal kita doanya, izin dari Allahnya tadi itu. Dapat lesson enggak ya? Lisensi enggak? Dari Tuhan. Iya, keren Dari banget. tuh. doanya tadi itu. Keren, Chef. Makanya panjatkan banyak yang ya buat kita semuanya banyak-banyaklah kita berdoa, banyak-banyaklah memohon sama yang kuasa ya, agar semua apa yang kita inginkan, cita-cita ini kita tercapai. Kalau kita kepingin masuk surga, maka bekalilah dengan takwa. Amin. Kalau kita kepingin kaya atau bukan kaya lah ya, Ya. maksudnya cukup Mencukupi lah ya. apa yang kita inginkan cita-cita. Banyak-banyaklah engkau bersyukur. Nikmat mana yang kau dustai? Banyak orang yang jalan sekarang ini lewat kayu tangan, ada yang nyari beras, nyari minyak, nyari utangan ya. Dan sebagainya lah. Dan sampean alhamdulillah duduk sini, ada aqua, Nyaman, ada mic, ada handphone, masih ada pulsa. Masih bisa ngobrol-ngobrol begini. Nah, ya. Nikmat mana yang kau dustai? Iya, Bisa sangat ketemu chef. Iya. Hiburan lah. Masya Allah. Dapat ilmu, nggak kemana saja juga. penuh syukur itu dapat ilmu dari Masih sahabat. bincang-bincang dengan orang yang ngerti Orang agama, Iya. maupun seorang tukang masak. Iya. Kita bilang tukang masak aja nggak apa-apa. Saya merendah diri aja, tawaduk lah ya. Tawaduk. Harus rendah diri. Kalau kata ibu saya kan itu tukang masak. Tukang masak. Tukang masak. Tukang masak. Apapun namanya mosek, maaf Iya. tukang masak. Iya. Oke lah, untuk closing terakhir statement dari Chef Afi sama Chef Marno, mungkin bisa 3 kata atau 4 kata. Seberapa cinta sih dengan profesi panjenengan sekarang untuk closing? Saya dulu ya. Apa pernah bosen gitu? Bosan jangan kita makan. Apa Nggak ada membosankan? bosannya. Membosankan juga jangan. Karena kita hidup pun juga tidak boleh bosan gitu loh. Iya, betul. Ya kan? Jadi untuk masakan itu adalah naluri kita untuk makan. Untuk pengembangan naluri kita berarti esensialnya kita harus punya cita rasa bahwa Iya. kita kembali lagi bahwa masakan itu adalah seni.
sehingga kita punya appetite makanan yang selalu menyehatkan badan. Intinya pergerakan kita adalah di makanan. Tanpa kita makan sesuatu yang bergizi atau yang cukup, kita tidak akan berpikiran yang positif. Makanya makan minumlah yang dari yang halal-halal. Termasuk bahan dan cara mencarinya. Itu aja sih esensialnya di makanan. Di makanan. Kalau Chef Marno sendiri, Chef? Diulang dong kata-katanya. Pertanyaannya. Biar nantinya juga yang di sana juga yang lihat kita, ini loh pertanyaannya. Diulang. Seberapa cintanya sih, ataukah apa sih arti di hidupnya Chef Marno tentang Sebagai tukang profesinya masak. sekarang ini? Iya. Sebagai chef. Apa sih yang dibanggakan gitu kan? Bahasanya kan seperti itu ya, sebagai tukang masak gitu. Alhamdulillah. Saya bangga sebagai tukang masak karena ketika saya bisa berbuat baik dalam arti saya bisa memberikan makanan yang terbaik buat orang lain, itu insya Allah ya akan bermanfaat. Dalam arti kalau di dapur saya ajarkan setiap kali kita masak jangan lupa Bismillah, Bismillah, Bismillah. Nama Allah. Ya, ketika makanan itu jadi, kemudian sampailah ke tamu, kemudian tamu mengkonsum, dan itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Selama mereka melakukan kebaikan, kita pun akan mendapat kebaikan. Makanya banyak ustadz yang bilang, sodako yang paling baik adalah memberikan makanan kepada orang lain. Iya. Kita, Ya, benar, itu dan sangat di sini istimewa. saya sebagai tukang masak, bagaimana saya menciptakan sesuatu masakan itu supaya bisa disenangin sama orang. Iya. Jadi ternyata jadi tukang masak itu sangat hebat sekali. Ya. Bukan saya, bukan ini saya maksudnya ya, tapi ketika saya melihat orang yang siapapun yang masak, makanya masakan ibu itu selalu akan dikatakan enak karena memang masaknya dari dalam hati dari dalam dan hati. penuh harapan di situ. Iya. Moga-moga anakku nanti pinter, ini tak masakin dan lain sebagainya. Iya. Cinta Karena kasih dengan dengan masakan seperti itu. masakan. Jadi untuk tukang masak juga ya, jadi semoga bahasanya gini. Janganlah kita termasuk orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi adalah ketika kita memasak sesuatu ke orang lain tapi menyepelekan orang. Iya. Mau makan syukur, nggak makan juga nggak apa-apa, nggak boleh. Karena setiap benda yang ada di dunia ini ya itu ada penghuninya, Memiliki nilai juga. memiliki. Maka dari situ kita doakan, ya Allah, semoga makanan ini bisa bermanfaat untuk orang lain dan bisa menjadi sesuatu yang dalam kebaikan. Amin. Jadi setiap kali kita menyuguhkan makanan, sertakan doa. Dan disinilah bangganya jadi tukang masak, karena saya tiap hari masak, kemudian ngasihkan ke orang lain. Ini satu kebanggaan. Yes. Sangat-sangat berkesan ya dari Chef Afi dan juga Chef Marno ya. Insya Allah. Dan buat teman-teman juga yang mungkin di luar dunia chef ingin masuk dunia chef, harus mulai belajar lagi ya. Dan juga itu tadi ada KIS tadi dan juga ada mungkin bisa juga ya harus diambil dari pengalamannya Chef Marno, dari Chef Afi juga. Pengalaman bagaimana ya mulai dari nol, membuka cita-cita, perjalanannya dan juga perjuangannya, dan juga jangan lupa doa, Chef. Doa. Paling penting. Beliau berdoa itu doanya juga kencang. Itu ada pizza loh. Oh ya. Boleh bawa sini nggak tuh Mas? Minta tolong ya. Sambil Nah ini pizza crispy ini ala Lenliore ya. Ini crispy-nya, dan kemudian minum-minumannya juga kita ada macam-macam nih. coklat, Ini di atasnya planet nasi goreng ya. Ini di atasnya planet nasi goreng. Lenliore itu artinya cahaya. cahaya. Oh, cahaya. Leonardo itu cahaya. Len itu Bahasa nama mana satu itu? logo ya. Jadi Logo ya. Liore itu cahaya. Kalau di bawah sendiri namanya planet nasi goreng ya, terus kemudian Lenliore, dan di atas di lantai 3 kita ada namanya musola ya, namanya musola Al-Fatah, cukup lumayan besar, dan itu artinya adalah pembuka atau pembuka hidayah. Jadi insya Allah moga-moga siapapun yang masuk datang ke planet nasi goreng atau Lenliore, pulangnya bisa mendapatkan Hidayah. Amin. Hidayah. Ini termasuk salah satu rezeki. Salah satu rezeki. Ya, tidak boleh. Nah, ini Ambil ya, ambil ya. Ambil, monggo di Lihat ya. Ya. kasih komen dikit. Cara makannya Sampai gini ya. puasa tah? Chef, cara makannya gini, Chef. Chef, kalau saya sekarang puasa kan nggak ikut NU, nggak ikut Muhammadiyah, saya ikut Nasakom saya.
Edi. Oh, iya. Monggo. Iya. Terus minumannya itu. Jadi di Minumannya sini ada macam-macam, macam-macam. ada minuman untuk ya kopi-kopian dan lain sebagainya. Dan kita pun setiap hari Sabtu ada live musik. Oh, di sini ya. ada live musik. Di bawah ada, Ya. di atas ada. Jadi beda yang perform ya, ada 2. Beda ada 2. Ya. Dan kalau untuk jam operasional kita untuk Planet jam 7 sampai jam 11 malam. Kalau yang di Liore buka jam 11 sampai jam 11 malam. 11 pagi, 11 malam. Jadi lebih pagi yang Planet. Dan nanti kalau misalnya insya Allah monggo kalau kita kepingin opo berbagi pengalaman dan lain sebagainya silahkan datang ya. Nanti ketemu saya sendiri. Langsung ke sini, di sini juga ada VIP roomnya ya yang kebetulan Oh, kita iya, pakai. mau Private bisa ya, private. Private Ya. bisa mau meeting. Kapasitas berapa? 10, 12? Kalau ini untuk 12, kalau yang 12. di bawah 35 untuk ruangan VIP-nya, terus Tinggal kemudian yang di VIP C itu untuk 14 orang. Bagi Instagramnya apa namanya? Dekajoe Tangan atau Dekayu Tangan 1880 atau lebih mudahnya Planet Nasi Goreng by Chef Marno Ganteng. Ganteng. Jangan chef lagi. Gus Marno. Volume 2 ini panggil Gus. Oh iya, volume kedua harus dipanggil Gus. Terima kasih semua yang pingin kesini untuk merasakan bagaimana nikmatnya nasi goreng dari Chef Menu-menu yang Marno ada. dan juga produk-produk lain dari Liore. beverage-nya dan Betul. juga ada apa? Mungkin nanti kapan, insya Allah ya kalau ada waktu di sini kan nama nasi gorengnya agak beda-beda. Ada nasi goreng salad. Oh iya. Terus tadi ya, yang satu soto bangsawan Oh, oke. dan lain sebagainya itu kan ada histori-historinya Iya. ya. Jadi insya Allah nanti kalau ada waktu lagi mungkin bisa sambung mas. Oke, Ya, kita nunggu Kita akan itu, ceritakan Chef. tentang Iya. tentang Ngulas Menu-menunya histori nasi ini, goreng, histori. menu. Di bawah aja. Iya. Oh boleh Iya, dengan boleh. senang hati. Kalian mengulas nasi goreng. Insya Nasi Allah. gorengnya. Oke. Monggo Oke, dilanjut lagi. ditunggu. Kalau ke kayu tangan, daripada kalian macet-macet kan sudah kelaper, keliling-keliling ke sana sini, monggo kalau pingin nyantai enjoy anak mudanya, bisa kalian Bisa. kafenya ke atasnya, atau kalau kalian pingin makanan yang berat-berat karena kelaparan sangat ya, langsung ke nasi goreng by Chef Marno. Kan sudah mendengarkan gimana tadi cerita panjangnya, Kisahnya. backgroundnya, kisahnya, langsung saja diincip-incip. Dan juga jangan lupa tinggalin komen ya Chef Pastinya. di Google Review juga, karena sekarang via sosial media sangat membantu semua usaha-usaha. Betul. Oke. Insya Allah. Semua lancar. Terima kasih. Sama siapa lagi Cangkruk Mano akan take, nantikan ya di episode selanjutnya. Terima kasih umat Cangkruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.